Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muhammad Taufik YouTube channel. Welcome to our farm, Fikyan Farm. Halo sahabat-sahabat tani milenial, bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga seluruh sahabat-sahabat tani milenial dalam keadaan sehat selalu. Dan saya doakan juga mudah-mudahan wabah pandemi virus Corona 19 ini segera berlalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan aktivitas terbaru saya dalam dunia peternakan. Baik sahabat-sahabat tani milenial, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan sedikit sharing ilmu dan wawasan mengenai sistem peternakan kambing. Perlu sahabat-sahabat tani milenial ketahui, berdasarkan cara peternakannya, kambing dapat dipelihara dengan sistem ekstensif ataupun semi intensif dan juga sistem intensif. Pada dasarnya, ketiga cara ini boleh dilakukan oleh peternak manapun. Namun demikian, kalau peternakan kambing tersebut dijadikan sebagai mata pencarian, sistem intensif lebih cocok diterapkan. Sebaliknya, apabila peternakan kambing tersebut hanya dijadikan sebagai usaha sambilan, sistem semi intensif atau ekstensif sudah cukup memadai. Tentu saja, keberhasilan dari penerapan ketiga sistem peternakan tersebut tergantung pada kesungguhan dan perhatian peternak terhadap kambing peliharaannya. Dalam sistem peternakan ekstensif, boleh dikatakan peternak tidak melakukan apa-apa terhadap kambing ternaknya. Kambing yang diternakkan dilepas bebas begitu saja dan dibiarkan mencari makan sendiri di padang rumput atau tempat-tempat lainnya yang banyak sumber pakannya. Peternak juga tidak membuat kandang sebagai tempat berlindung bagi ternaknya. Dan ketika menjelang malam hari, kambing-kambing pulang dan beristirahat di pekarangan rumah peternak atau tidur di emperan rumah kalau hari hujan. Sementara proses perkawinan dan proses kelahiran kambing berlangsung secara alami tanpa campur tangan oleh peternak. Peternakan kambing dengan sistem semi intensif adalah kegiatan pemeliharaan ternak kambing dengan pengembalaan yang dilakukan secara teratur. Selain itu, peternak juga membuat kandang sebagai tempat berlindung dan tempat tidur kambingnya. Dalam sistem ini, peternak sudah mulai memperhatikan tanda-tanda birahi dan melahirkan kambing betinanya. Sekitar jam 9 pagi sampai jam 4 atau jam 5 sore, kambing dibawa ke padang rumput untuk digembalakan. Dengan demikian, masa pengembalaan berlangsung sekitar 8 jam. Kambing dilepas dari kandang sekitar jam 9 pada saat embun sudah mengering dari rerumputan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kembung akibat kambing memakan rerumputan yang basah. Selain rerumputan, kambing juga mulai diberi makan sebagai penguat seperti dedak padi, ampas tahu, ubi jalar, ubi kayu, serta daun-daunan seperti daun lamtoro ataupun petai Cina, bisa juga daun nangka atau daun mangga. Garam mineral dan gula merah juga diberikan sebagai campuran pada air minum kambing, atau bisa juga dicampur dengan rumput pada saat memberi pakan. Penerapan sistem intensif dalam peternakan kambing menuntut perhatian penuh
peternak. Karena kambing sepenuhnya terkurung di dalam kandang. Di dalam kandang, kambing dipisahkan menurut jenis kelaminnya. Dengan kata lain, kambing jantan dan kambing betina harus dipisahkan. Kambing yang masih kecil dan kambing dewasa juga harus dipisahkan. Dalam hal ini, peternak harus melakukan kegiatan rutin dan kegiatan insidental. Kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari meliputi 1. Pembersihan kandang. Yang kedua, pengumpulan kotoran dan kencing kambing. Yang ketiga, penyediaan pakan hijauan, pakan tambahan, dan air minum. Kegiatan insidental meliputi 1. Pemotongan kuku kambing, 2. Kastrasi atau pengebirian, 3. Pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat. Yang keempat, pemberian tanda pengenal. Yang kelima, pemotongan tanduk. Dan yang terakhir, yang keenam adalah vaksinasi. Meskipun demikian, peternak dapat melakukan improvisasi dalam penerapan sistem peternakan kambingnya. Misalnya, beberapa kegiatan yang biasa dilakukan dalam sistem peternakan intensif seperti pemeriksaan kesehatan, pemberian obat, dan vaksinasi bisa saja dilakukan dalam peternakan yang menerapkan sistem semi-intensif. Saya sendiri menerapkan sistem semi-intensif, namun juga melaksanakan beberapa kegiatan yang biasanya dilakukan dalam sistem peternakan intensif seperti pemeriksaan kesehatan, pemberian obat, vaksinasi, dan pemberian pakan tambahan, serta daun-daunan. Banyak peternak berkesimpulan bahwa kambing yang digembalakan akan cenderung lebih gemuk dan sehat. Mungkin mirip juga dengan manusia. Kalau jarang bergerak dan berolahraga, badan menjadi kurang sehat dan tidak bugar. Yang terakhir, perlu sahabat-sahabat tani milenial ketahui. Ada beberapa ciri-ciri indukan betina yang baik. Yang pertama, tubuhnya besar tetapi tidak gemuk. Badannya padat dan kompak, dan garis lurus punggungnya padat. Kemudian, kambing tersebut jinak dan sorot matanya ramah. Kaki lurus dan tumitnya tinggi, giginya lengkap, dan berasal dari keturunan yang menurut keturunannya asal-usulnya kita ketahui. Kemudian putingnya 2, ambing simetris tidak menggantung. Kemudian ada juga ciri-ciri pejantan yang baik. Untuk kambing pejantan yang baik, ciri-cirinya adalah tubuh besar dan panjang, tampak gagah, dada lebar, dan tidak terlalu gemuk. Memiliki libido atau nafsu kawin yang tinggi. Kaki tampak kokoh dan lurus, dan berasal dari keturunan yang baik. Yang terakhir adalah berumur antara 1,5 hingga 3 tahun. Cara peternakan kambing dengan semi-intensif disebut juga dengan cara tradisional. Biasanya banyak dilakukan di pedesaan. Dalam cara tradisional, biasanya kambing diumbar atau dilepas di area yang memiliki banyak hijauan. Oke, bagaimana sahabat-sahabat tani milenial? Apakah sahabat-sahabat tani milenial menyukai dalam kegiatan aktivitas memelihara hewan ternak?
Bagi sahabat-sahabat tani milenial yang memiliki aktivitas yang sama dalam peternakan, silahkan like, komen, dan subscribe.